Ucil Siregar. Hai. Hari ini ada dia. Ya. Hari ini sehat, Cil? Sehat, jasmani dan rohani kita sehat semua. Jadi Ucil Siregar ini. Ntar dulu abang sehat nggak? Oh, aku sehat. Oke. Kalau enggak mana bisa perjalanan video kita ini Ya, ya. ya. Berkat semesta yang Mendukung. Nah, jadi Ucil adalah seorang seniman, ya juga writer of songs. Senang nyuri mancis. Apa gimana ya? Kepanjangan ya. Seniman gimana nih? Yang berkarya di bidang perhotelan. Oh. Anjing gokil. Gila. Nah, jadi Ya. kita udah kenal hampir kurang lebih 4-3 tahun ya. Ya, sekitar segitu. Ya, dia cerita tentang pengalaman dia yang hidup di jalanan. Iya. Aku limau Jalanan. sana. Jalanan kota metropolitan. Benar. Enggak, itu sejak berapa lama kau sendiri gabung di jalanan sampai beberapa kali punya kesempatan untuk ditakan lagu? Sebenarnya nggak hidup, nggak bisa dibilang juga hidup di jalanan sih bang. Cuma kita ya senang hidup di jalanan. Nah, kita bergerak ya di dalam musik juga lah, ngamen apa gitu. Tapi kan kalau ditanya dari latar belakang itu kan kebanyakan Ucil lebih mendominasi di, maaf nih tanpa ya, harus tanpa sengaja ya. Iya. Itu kan ada di gabungan sama anak-anak punk gitu. Benar nggak sih sebenarnya itu cerita? Kalau gabung sih bang, ya ada lah, sering lah gabung juga. Atau memang muncul dan lahir dari sana? Jiwa memang mungkin pang memang. Tapi kalau kita di sana sih nggak juga, cuman sering gabung nongkrong sama teman-teman pang gitu. Nah, kalau untuk street sih nggak pernah sih bang. Oh, kayak kawan-kawan yang lain. Nah kan teman-teman yang lain kan street di misalnya ke Pekanbaru nih, Pekanbaru atau ke mana, ke Tanjung Balai atau kemana, itu street, mereka street. Tapi kalau di posisi aku sih nggak pernah yang gitu bang. Lebih suka nongkrong di gudang tuang gitu. Oh, Pasar Oras. artinya kau hanya mengadopsi style mereka. Style. Aku mencintai style punk. Aku mencintai ya jiwa punk yang sebenarnya aku mencintai. Apa yang paling membuatmu itu benar-benar suka dengan gaya hidup punk gitu? Bebasan sih bang. Kenapa Freedom. Kenapa dengan kebebasan? Ya aku ingin bebas gitu. Ingin hidup tanpa ada larangan lah gitu. Tanpa ada Dari sudut pandangmu sendiri, kan kita nggak boleh mau juga ini sampai menyalahkan teman-teman yang lain. ya benar. Cuma dari sudut pandang masyarakat kebanyakan itu melihat bahwa ini kan terlepas darimu nih ya. Iya, benar. Kawan-kawan yang anak-anak pang di jalanan itu lebih dilihat negatifnya gitu. Kau sendiri mengatakan seperti apa itu? Ya kembali ke individunya masing-masing bang. Gitu. Kalau kita sih nggak ada kriminal, nggak ada apa. Nggak, mereka nggak kriminal sih. Mereka nggak kriminal, cuman barangkali karena mereka yang selalu stay di satu tempat, di wajahnya masyarakat halayak umum itu mereka buruk gitu. Karena mungkin melihat stylenya mungkin ya bang ya. Atau barangkali darimu sendiri supaya itu berubah sudut pandangnya. Seharusnya bagaimana? Ya berbuat hal positif aja gitu. Hal positif ya, misalnya ya tetap pada kreativitas anak-anak pang ya, luar biasa Ya karena sebenarnya munculnya mereka pun didasarin oleh ide-ide yang seharusnya kreatif. Iya benar. Cuman kan sejauh sekarang yang kita lihat itu mereka lebih
banyak seperti apa? Ini kita nggak mau. Intinya kita nggak mau bilang teman-teman yang punk itu jelek, nggak. Kita dukung. Itu your life, man. You can be free with your choice gitu kan. Yeah. Artinya kita hanya melihat dan membenarkan sudut pandang dari banyak masyarakat gitu. Mereka nggak salah, mereka bebasin aja gitu loh. Yang pasti mereka nggak ganggu teman-teman. Ya, benar. Poinnya seperti itu. Mereka juga akan ganggu kita gitu. Ya. Yang terpenting kalau aku sih bang, punk itu keren, asik. Dengan tanpa merugikan orang lain. benar itu yang paling penting, Tanpa seharusnya menjadi catatan. Iya. Mau berbuat apa sih kita, mau bebas kan gitu kan. Mau gimana sih, mau salto atau apa. Jungkir balik lu mau mana kalau nggak ngerugiin juga Iya. nggak ada masalah. Yang penting jangan pernah ngerugiin orang lain gitu. Iya benar. Cuman ada satu hal yang sampai sekarang ini bukan karena dia di sini. Aku benar-benar bangganya adalah pernah sedikit bercerita beberapa waktu lalu itu bahwa dia ini Ucil Siregar ini nggak selesai sampai sekolah SMA. Oh iya gitu pernah Gitu, kita cerita pernah kan? cerita ya kemarin. Sebuah hal yang di luar daripada dugaanku. Ternyata dia punya karya lagu yang ditulis punya anak. Oh itu udah jadi punya anak ya, jadi anak ya benar-benar. Oke, dia sebutnya sebagai anak dari karya-karyanya dia ya. Dengan lirik nada yang aku bilang menjual juga gitu. Dan mendayu juga. Enggak, aku itu enggak. Aslinya dengan latar belakang pendidikan ya, ternyata nggak semuanya juga. Nggak semuanya juga ya harus sarjana atau yang sekelasnya supaya bisa berkarya. Ternyata dengan dia. Kenapa dulu sampai bisa putus sekolah gitu? Gak pengen bang sekolah. Gitu. Gak pengen dulu memang sekolah. Oh gitu. Belum sadar mungkin bang. Lalu ya aku memutuskan untuk putus di bangku kelas 2 SMP. Aku memutuskan untuk Sejak kelas 2 SMP udah berakhir sekolah. aku udah berakhir. Aku bilang sama orang tua, udahlah aku nggak mau sekolah lagi. Aku mau biar aja aku hidup di mana aja aku hidup. Biar aja, yang penting aku minta yang terpenting doa orang tua gitu. Di usia itu seharusnya lebih seru-seruan loh seharusnya sama teman-teman kan. Iya benar bang, cuma ya gimana, saat itu memang mungkin aku ketemu fasenya seperti itu. Oke. Gitu. Di kelas 2 SMP selesai memutuskan berakhir sekolah nih. Lalu berikutnya apa langsung ketemu sama lingkungan teman-teman ini, anak pang ini gitu? Atau coba sebelum putus sekolah, aku udah ketemu juga bang sama kawan-kawan pang di Pasar Oras, nongkrong. Lalu setelah putus sekolah lebih sering intens gabung dengan mereka? Enggak, terus masih tetap balance juga sih bang, kadang juga sama mereka, kadang juga di rumah aja, kadang bebas sih bang, mau di mana aja gitu kan, bebas. Tapi lebih keseringan memang sama teman-teman sih, teman-teman. Pas orang tuamu tahu keputusanmu mengakhiri sekolah itu, respon dia seperti apa? Kecewa ya pastinya, namanya juga orang tua kan, pasti kecewa lah. Cuma ya aku tetap yakini pada jalanku. Gak usah terlalu maksa untuk mengikuti dunia. Aku tetap ngasih mereka pandangan lah. Biasanya aku kalaupun aku putus sekolah, aku gak seburuk memikirkan mereka gitu. Aku tetap yakin jalanku gitu. Yang penting aku gak merugiin orang. Aku bilang aja gitu sama orang tua. Yang penting aku gak merugiin orang, udah nanti aja. Oh gitu ya. Ya ketemulah seterusnya, ketemulah sama karya. Buat karya, buat lagu. Mungkin ya udah ini jalannya kan gitu.
Oke, kita mau sesuatu yang terjadi di lalu tentu ada penyesalan. Pasti bang. Menanggapi itu apa yang sekarang berkecamuk di pikiranmu tentang ternyata keputusanku di beberapa tahun lalu itu seharusnya seperti apa gitu. Kamu menanggapi itu seperti apa? Ya aku sudah yakini aja bang sama jalan itu kan. Kan bukan berarti nggak berlanjut kan untuk menjadi seorang pribadi yang mempunyai atau pribadi yang terdidik. Iya. Cuma ya aku nanggapinya ya udah gini lah bang, udah ya emang udah nggak pengen sekolah lagi kan. Udah cukup aja, udah cukup sampai situ aja. Sampai saat ini gitu. Cuman ya aku tetap aku nggak punya pendidikan, aku juga, tapi aku punya akhlak. Paling penting itu memang. Nggak punya pendidikan, punya akhlak. Banyak orang berpendidikan nggak punya akhlak, men. banyak Hancur kacau. Petinggi banyak. Aku nggak nyinggung ini bro. Aku mau nyinggung. Jadi, oke, ke karya yang Ucil buat lah. Ada berapa sekarang? Yang udah keluar ya bang? Iya. Yang udah keluar total 4 lagu. 4 lagu. Nah. Aku yang paling tahu itu pasti apa itu namanya? Ada lagu yang menurutku agak lupa berarti nggak ingat. Baru ingat. Lagu apa ya? Wait. Ayo. Dunia nggak akur. Itu dunia nggak akur. Iya. Lalu yang berikutnya itu wait. Apa ya, bro? Yang pertama. Aku cuma kalau yang pertama pas kawan-kawan nyanyiin tuh aku tahu. Judulnya apa, bro? Ingat ya. Nikmati sore. Enggak, judulnya nikmati yang lagu yang pertama itu, Bang. Yang kedua, Dunia mulai nggak akur. Yang ketiga, pembual kronis. Oh, aneh. Anjir, aku udah bilang gitu, bro. Pembual kronis. Abang mau bilang itu tadi. Iya. Pembual kronis. Agak susah bilangnya. Memang Lalu yang keempat? Yang keempat, berkurung di negeri. Itu lagu sengaja aku. Kok belum pernah aku dengar, bro? Udah ada itu. Itu seminggunya datangnya corona. Aku buat lagu itu. Aku buat lagu itu. Aku ngambil feel-nya di si corona ini kan. Karena stay at home. Stay at home. Terus aku ya berimajinasi, berinspirasi. Aku buat lagu, judulnya Berkurung di Negeri. Itu lagu keempat. Berkurung di Negeri. Jadi untuk teman-teman yang mau dia main di acara, ya, kayak acara di Asal jangan acara pesta. nggak masuk ya, nggak masuk. Hancur Ya, bang, hancur. nggak mungkin bro. Acara pesta nikah nyanyi pembual kronis, men. Waduh, ini apa ini? Lempar pakai nasi gitu kan. Turun nggak deh, turun ngapain? Bisa juga. Boleh. Tapi kalau ya kau jangan bawa lagumu, bro. Bawa lagu orang lain, bro. Sebenarnya gini bang, kalau di aku sendiri ya, aku nggak tahu nih, aku bisa sampai saat ini kok punya lagu. Aku masih belum. Oh iya, nggak terpikir juga. Nggak terpikir gitu kan. Cuma aku kalau untuk disuruh bawain lagu orang, bukan aku nggak suka bawain lagu orang ya bang. Kalau suruh bawain lagu orang, aku kurang dapat gitu feelnya. Sementara aku mau bernyanyi, ya memang muntahkan isi hati kan. Aku nggak bisa mukul orang, nunjuk orang. Aku nggak bisa marah-marah sama orang. Aku marah-marahnya lewat karya aja bang. Lewat lagu gitu ya. Benar. Tapi ya di dalam sosial ya tetap buat yang terbaik kan gitu. Benar. Ya walaupun itu karya-karya kita sedikit
ada nyinggung atau apa ya. atau pernah ada orang yang merasa tersinggung dan akhirnya Nggak ada nemuin kau gitu? nggak ada. Parah banget tuh orang kok sampai nemuin gila. Tiba-tiba dia tersinggung bro, berarti lu salah. Kenapa lu tersinggung? Berarti ngelakuin kan gitu kan? Benar lo pelakunya ya. Ya jadi boleh diundang dia gitu ya, untuk acara-acara yang kayak lagi pembukaan apa namanya, peresmian rel kereta api, Opening. atau opening cafe, boleh. Tetap bawa rumput liar. Oh iya, namanya rumput Liar. 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 Bro, Hah? kau kalau mau jujur nih, Nah, kenapa kau bikin nama rumput liar? Jujur ya. karena ini rumput ya bang. Oke. Rumput liar. Rumput ini maupun di rondap, tahu rondap ya? Rondap. Rondap. Racun. Racun maupun diracun, maupun dipijak maupun dibakar, ini juga rumput liar, dia tetap tumbuh gitu. Begitu juga dengan kita, gimana pun orang-orang ngomong apa tentang rumah kita, rumput liar ini, kita tetap maju gitu. Mau disenggol juga, mau diapa, yang penting lo jangan nyudip pantat gue. Itu udah parah men, lo kena sodomi. Iya. Tapi dari setiap apa yang pernah aku dengar, karena dia memang aku juga suka. Thank you bang, Biasa. bang. Thank you, I love you. Ya, I love you too. Ya tapi Cip, ada yang paling penting ini, dan supaya untuk teman-teman yang nonton gitu kan. Kalau kau sendiri mengatakan tentang yang tadi kita bahas adalah berakhirnya sekolah, kan kau juga nggak mau itu orang lain jadi ikutin jejak. Enggak bagus itu, tetap sekolah lah. Enggak bagus. Aku juga nyesal gitu. Tapi ya enggak, penyesalan kan pasti ada kan Pasti, gitu. pasti. Cuman nggak berlarut lah gitu. Tetap aku jalani. Karena kau bayarnya dengan karya bro. Iya benar. Aku tetap mengabdi pada bumi dunia yang ada di Tempat kita berpijak. tempat kita berpijak gitu. Dan jangan lupa juga ingat Tuhan. Yes. Bang. Tuhan. Tuhan jangan lupa. Karena di balik ciptaan pasti ada ciptaan lagi yang menciptakan kita. Jadi dalam waktu dekat ini masih ada proses pembuatan lagu juga lagi. Album. Oke. Dan yang berikutnya itu judulnya sebagai bocoran. Sebagai bocoran ya korupsi. Judulnya korupsi. Iya. Mungkin ini kita buat sebelumnya kan Bukit Seregar, Rumput Liar kan ngebawain lagu yang sedikit folk atau apa gitu kan bang. Kita kalau lagu kita yang kita proses ini saat ini, kita mau ngeluarin warna yang sedikit ada rasa-rasa punknya, ada rasa-rasa grungnya. Jadi kita memang benar-benar marah di lagu ini gitu. Jadi kita lagi proses ini. Lagu-lagu yang kemarin juga ada yang marah-marah bro. Iya ada, cuman dia bang lebih aransemennya lebih lembut kan gitu kan. Kalau ini memang lebih mau dimarahin gitu. Dari segi Tony drumnya kan mau dimarahin, Rahmat gitarnya mau dimarahin. Oh lewat musik-musik mau dimarah-marahin. Iya marah-marahin. Cuman tetap ada yang lembut juga. Tapi percayalah kita orang-orang yang lembut. Oke, dengar. Jadi gini. Jadi rencanamu sendiri kalau ini rencanamu terciptanya lagu ini harus ada dong. Kan harus ada rencanamu. Tujuanmu menciptakan lagu ini supaya apa gitu. Kita mau gimana ya bang? Supaya apa ya? Kenapa kamu menciptakan lagu itu? Emang ada apa dengan korupsi gitu loh? Oh, lagu yang korupsi. Mau cuma bilang aja, cuma mau menyapa korupsinya aja. Para petinggi yang sudah korupsi kan. Ini aku kasih rapnya ya bang. Iya boleh.
Pejabat membodohi rakyat, petinggi yang suka korupsi. Itu kemana pendengar juga kayak lagu. Nah, itu salah satu. Ini kita ada itu di lagu itu kita featuring sama Amor, Oh, yang rapper itu. rapper. Oh. Rapper. Jadi kita satuin rasanya di rapper sama perang pang. Kayaknya asik nih. Iya. Yuk kita buat karya. Tapi ini lagunya harus ke arahnya ke para petinggi itu ya. Oke, ayo kita buat. Ayo. Oke, ayo buat. Terus kita udah datang ke tempat Buya Record. Dari ini ya, Pengkoran ya. Gitaris. Pengkoran. Kita datang ke situ, kita ajuin, kita kasih lagu. Kami ada lagu nih, Buy. Boleh nggak kita? Oh, ayo bang, kita gas kan gitu. Kita salurin di situ sama Buya juga kan, sama Tony sama Rahmat. Datang ke sana, terus kita kerjain. Ternyata enak bang, di kuping kita nyaman gitu kan. Udah, Asik itu udah nih, keluar asik. juga. Belum lagi Proses lah. proses lah. Dalam waktu dekat yang pastinya bang Akan rilis. akan rilis. Tapi nggak rilisnya nggak di mana-mana ya, tetap rilisnya di YouTube juga ataupun di Oh, sih sekalian promosi ini. Saya tahu nggak apa-apa, kan tahu aja. Apa nama YouTube-nya, Bro? Rumput Liar. Oh, Rumput Liar. Rumput Liar official gitu. Atau Rumput Enggak, Liar aja? enggak Rumput Liar aja. Rumput Liar official. Enggak, Rumput Liar aja. Iya. Rumput Liar. Karya-karya yang usil lahir kan. Nah, Ya kan. Jadi sebagai acuan untuk banyak orang gitu ya. ini Yang paling penting darimu deh, kasih tahu apa yang paling penting dengan kau yang sekarang ini gitu loh. Meskipun ya kita semua kan lagi proses belajar nih gitu loh. iya benar lagi proses. Tetaplah belajar, Bang. Kayak yang mau kau sampaikan ini. Tetap berkarya, Bang. Pastinya tetap berkarya dan berdoa sama yang kuasa. Di rumahnya gitu, Bang. Pergi ke rumahnya gitu kan. Seragam kita. Kalau aku nih muslim nih, pakai celana panjang kan, walaupun pakai kaos nggak tatuan juga nggak apa-apa, nampak yang penting kan isi hati, Benar. rambut gondrong, tapi pergi ke rumahnya. Oh, artinya mau bilang kesiapan kita untuk berhadapan dengan Tuhan kita. Iya. Lebih bersih lah gitu kan. Orang tatoan itu bukan berarti jelek ya, Bro. jelek tatuan, jangan mau tatuan jelek. Kok aku bilang jelek, Bro? Jelek kalau orang yang buat, kalau aku cantik. Tato yang mau buat apa? tetap jadi dirimu sendiri aja. Tapi tahu, Cil, aku mau bikin tato di sini. Keren itu bang, Tulisannya itu. Kenapa keren, Bang? keren ya. Ntar aja bang, nanti kalau kita ketemu teman kita yang gratisan. Kalau bayar nggak ada duit bang. Kalau sekarang Gitu ya. malah buat tato sekarang mahal kan bang. Gitu. Apalagi sekarang lagi banyak ini, apa namanya, banyak apa namanya, penikmat tato ya, lagi banyak. Makanya kita nunggu temen yang gratisan aja. Bro, tatuin dong bro. Sini. Paling kasih kopi susu. Sama rokok sebatang. Oke, itu cerita dari kita. Terima kasih udah mau berbagi, Cil. Mudah-mudahan karya yang tetap menjadi motivasi untuk orang-orang lain. Amin, Jadi amin, untuk Tuhan. berkarya kita siap sama-sama. Oke, siap. Dadah. Dadah.